Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Andini Suci Nur Fauzia dengan NIM 10918640090 jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang untuk tugas UAS saya. Dan jangan lupa di-subscribe ya guys YouTube-nya. Silakan ditonton. Ya, ini adalah presentasi saya tentang materi resum sistem terintegrasi. Sistem terdistribusi merupakan kumpulan otomatis komputer melalui sistem jaringan komputer dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi untuk membentuk fasilitas komputer terintegrasi. Proses dijalankan secara bersamaan, interaksi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama, mengkoordinasikan aktivitas dan pertukaran informasi, yaitu pesan yang dikirimkan melalui jaringan komunikasi. Contoh umum, Internet global, jaringan interkoneksi komputer yang berkomunikasi melalui IP protokol. Intranet, jaringan transministrasi terpisah dengan batasan pada kebijakan keamanan lokal. Mobile dan komputasi berbagai tempat, laptop, PDA, mobile, printer, peralatan dan lain-lain. World Wide Web, sistem untuk mempublikasikan dan akses sumber daya dan layanan melalui internet. Karakteristik internet berukuran sangat besar dan beragam, fasilitas email, transfer file, komunikasi multimedia, dan lainnya. Open-ended menghubungkan intranet dengan home user melalui modem. Tantangan sistem terdistribusi, kompleksitas, ukuran, tantangan, teknologi, ketergantungan sosial, hal yang diperlukan dalam perancangan sistem terdistribusi. Unjuk kerja, kualitas layanan, merupakan kebutuhan non-fungsionalitas, ketergantungan. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah teknologi yang sesuai untuk area kecil, biasanya menggunakan kabel fiber optik. 1. Jarak yang luas antar kota, negara, ataupun benua. MAN, antar kota berbasis kabel multimedia broadband. Wireless network, fasilitas nirkabel, misalnya Wi-Fi dan Bluetooth. TCP dan UDP, merupakan transfer layar utama yang digunakan oleh Internet Protocol. UDP, Connectionless Oriented Checksum, menggunakan alat IP plus nomor port. Tidak ada jaminan pengiriman, opsional checksum, pesan berukuran hingga 64 KB. TCP koneksi orient, abstraksi dalam stream, pengiriman data yang handal, pesan dibagi ke dalam segmen dengan nomor urut I don't know plus transmisi. Trend adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Kontrol trend tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Trend adalah bagian dari suatu proses. Setiap proses mempunyai informasi, status, dan sumber daya sendiri. Trend berbagai informasi, status, dan sumber daya dengan trend yang lain dalam suatu proses. Setiap proses mempunyai alamat yang berbeda, sedangkan trend berbagi alamat yang sama. Pergantian antara trend lebih cepat daripada antar proses. Contoh multi-trending web browser, sebuah web mempunyai trend untuk menampilkan gambar atau tulisan, sedangkan trend yang lain berfungsi sebagai penerima data dari network. Web server, sebuah web server dapat mempunyai ratusan klien yang mengakses secara concurrent. Keuntungan dari program yang multi-trend dapat dipisahkan menjadi kategori. Yang pertama, responsif, membuat aplikasi yang interaktif menjadi
Training dapat membuat sebuah program terus berjalan meskipun sebagian dari program tersebut diblok atau melakukan operasi yang panjang. Karena itu dapat meningkatkan respon kepada pengguna. 2. Berbagi sumber daya. Tren berbagi sumber daya dengan tren lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Ekonomi. Dalam pembuatan sebuah proses banyak dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya. Utility arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multi-thread dapat sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor di mana dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Macam-macam tren pengguna. Tren pengguna pengaturannya dilakukan oleh pusat pada tingkat pengguna. Tren kanal digunakan langsung oleh kanal, pembuatan, penjadwalan, dan manajemen tren digunakan oleh kanal pada kanal spread. Model-model multi-threading. Model many-to-one, model one-to-one, dan model many-to-many. Trend cancellation adalah pembatalan tren sebelum tugas selesai. Umpamanya, jika dalam program Java hendak mematikan Java Virtual Machine sebelum JVM dimatikan, maka seluruh tren akan berjalan harus dibatalkan terlebih dahulu. Pemberhentian target tren dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, absolute cancellation. Suatu tren seketika itu juga membatalkan target tren. Difference cancellation. Suatu tren secara periodik memeriksa apakah ia harus batal. Cara ini memperoleh target tren untuk membatalkan diri secara teruntut. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server dilakukan dengan prosesor yang bersifat scalable dan RAM besar atau network operation system. Klien adalah komputer yang diperbolehkan untuk masuk dalam network dan menggunakan segala sumber daya yang tersedia di dalam network. Katanya adalah pada sistem klien server harus terdapat satu atau beberapa server yang menyediakan layanan dan satu atau beberapa klien yang meminta layanan tersebut. Beberapa model klien server yang penting untuk diketahui, dimulai dari arsitektur mainframe hingga arsitektur klien server. Yang pertama, arsitektur mainframe, arsitektur file Ada beberapa model klien yang penting untuk diketahui, dimulai dari arsitektur mainframe hingga arsitektur klien atau server. Arsitektur mainframe, arsitektur file sharing, arsitektur klien server, model Twitter. Software agent adalah entitas perangkat lunak yang didedikasikan untuk tujuan memungkinkan user untuk mendelegasi tugasnya secara mandiri. Selanjutnya, software agent nantinya disebut agent saja. Karakter dari agent: autonomy, intelligence, reason, dan learning. Delegation, reactivity, proactivity, dan orient. Communication and coordination capability. Klasifikasi agent software. Klasifikasi pertama yaitu klasifikasi menurut karakteristik yang dimiliki. Yang pertama adalah collaboration agent, yang kedua adalah interface agent, ketiga mobile agent, keempat information and internet agent, reactive cyber agent,
Heterogeneous Agent System. Klasifikasi menurut lingkungan di mana dijalankan, desktop agent dan internet agent. Bahasa pemrograman yang digunakan, bahasa pemrograman yang dipakai untuk tahap implementasi software agent hanya menentukan keberhasilan dalam implementasi agent suatu sesuai dengan yang diharapkan. Di antaranya yaitu Object Platforms, Independent Communication Capability, Security, Code Manipulation. Dari karakter di atas dapat disimpulkan bahwa masalah pemrograman yang layak untuk mengimplementasikan bahasa pemrograman yang layak untuk mengimplementasikan software agent adalah sebagai berikut. Java, TypeScript, TCL atau TK, TCL, Agent TCL. File server, file service, file system terdistribusi adalah file system yang mendukung sharing file dan resource dalam bentuk penyimpanan persent dari network. File server pertama kali didevelopment pada tahun 1970 dan Sun NVS menjadi DVS pertama yang banyak digunakan setelah pemunculan di tahun 1985. DVS dikenal selain NVS ada AVS dan CIVS. File server adalah suatu prinsip atau pelayanan dari file yang ditawarkan pada komputer klien. Suatu file server atau implementasi dari file server dan berjalan pada satu atau lebih mesin. File itu sendiri berisi dari nama, data, dan atribut file seperti kepemilikan file, ukuran, waktu pembuatan file, dan hak akses file. File system merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Karakteristik dari file system. File system adalah tanggung jawab untuk perorganisasian, penyimpanan, pencarian, karakter, penamaan, sharing, dan pembagian dari protection atau perlindungan dari file-file berisi dari dua bagian penting yaitu data dan atribut. File didesain untuk menyimpan dan mengatur banyak dan besar file dengan fasilitas untuk membuat, memberi nama, dan menghapus file. File system juga bertanggung jawab untuk mengontrol dari akses file, akses terbatas ke file oleh user yang berhak dan tipe-tipe dari akses yang diminta. Operasi pada file ada create, delete, atau modifikasi atribut, open, close, read, write, access control. Organisasi penyimpanan struktur direktori metadata. Atribut file. File adalah kumpulan informasi berkaitan dengan diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Atribut file terdiri dari nama, merupakan satu-satunya informasi yang tetap dalam yang bisa dibaca oleh manusia. Tipe dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe berbeda. Lokasi merupakan pointer atau petunjuk ke device dan lokasi file pada device tersebut berada. Ukuran file pada saat itu baik dalam byte, huruf, ataupun blok. Proteksi informasi mengenai kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis, atau mengeksekusi file. Waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna. Informasi ini biasanya disimpan untuk pembuatan file modifikasi terakhir yang dilakukan pada file penggunaan terakhir file. Struktur sistem. Yang pertama adalah modul direktori menghubungkan nama file dan ID file. Modul yang kedua file menghubungkan ID dengan file tertentu.
Modul access control memeriksa permission untuk operasi yang diminta. Modul access file read atau write data, file atau atribut. Modul block akses dan alokasi blok disk. Modul perangkat disk, input atau output atau buffering. Komponen file service. Komponen-komponen file service adalah terdiri dari file service, pengoperasian dari masing-masing file, directory service, manajemen atau pengaturan directory. Naming service, location independent, file dapat dipindahkan tanpa penggantian nama. Hal yang umum untuk penamaan file dan directory. Mesin nama file system secara remote dalam hierarki local file. Single namespace yang sama pada semua mesin. Dual file penamaan nama simbolik yang dilihat user dan nama binary yang dilihat oleh sistem. Kebutuhan sistem terdistribusi, currency file update, file replication, hardware dan operating system, fault tolerance, consistency, security, efficiency. Ya, sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe guys dan di komen.